wabarakatuh. Nama saya Ramadhani, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 25, nomor absen 42. Berikut saya akan membahas mind map akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun instansi tertentu untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Ada 4 hal yang akan dibahas di sini, yaitu yang pertama, akuntabilitas dalam konteks, mekanisme akuntabilitas, konsep akuntabilitas, dan yang terakhir, PNS yang akuntabel. Yang pertama, akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks meliputi 5 hal, yaitu transparansi dan akses informasi, praktik curang dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, yang terakhir, konflik kepentingan. Selanjutnya kita beralih ke mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas meliputi 3 hal, yaitu alat akuntabilitas, dimensi akuntabilitas, dan lingkungan kerja yang akuntabel. Alat akuntabilitas. Alat akuntabilitas meliputi 3 hal, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja. Dimensi akuntabilitas meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, lingkungan yang akuntabel. Berarti yang memiliki integritas, kepemimpinan, transparansi, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Konsisten ini berarti merespon baik perorangan maupun secara institusi. Kita beralih yang ketiga, yaitu konsep akuntabilitas. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu tingkatan akuntabilitas, aspek-aspek akuntabilitas, dan yang terakhir akuntabilitas publik. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, akuntabilitas personal. Selanjutnya, aspek-aspek dari akuntabilitas meliputi relationship, result oriented, reporting atau pelaporan, konsekuensi, dan perbaikan kinerja. Yang terakhir, akuntabilitas publik. Fungsinya yaitu kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, efisien dan efektivitas. Jenis dari akuntabilitas. Akuntabilitas vertikal. Contohnya di unit kerja. Pemerintahan daerah ke pusat, pemerintahan pusat ke MPR. Akuntabilitas horizontal. Horizontal berarti contohnya lembaga pemilu, KPK. Kita beralih ke PNS yang akuntabel. Ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, azas penyelenggara kegiatan, prinsip profesi ASN, dan perilaku PNS. Oke, kita lihat sekarang azas penyelenggaraan kegiatan. Azas penyelenggara kegiatan meliputi profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, yang terakhir yaitu kesejahteraan. Selanjutnya, prinsip profesi ASN. Prinsip profesi ASN. Yang pertama, nilai dasar, kode etik dan perilaku. Selanjutnya, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas,
Dan yang terakhir, profesionalitas jabatan. Hal yang kita bahas pada PNS akuntabel yang terakhir yaitu perilaku PNS. Perilaku PNS harus tercermin yang pertama sesuai dengan kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya negara, dan yang terakhir, perilaku berkaitan konflik kepentingan. Selanjutnya kita akan membahas penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, integritas. Penerapannya yaitu pendidik melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh kepala sekolah. Selanjutnya, kepemimpinan. Penerapannya, pendidik mampu memimpin dan memanajemen kelasnya ketika ditunjuk sebagai seorang wali kelas. Transparansi. Wujud penerapannya yaitu pendidik membagikan hasil ulangan harian kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengetahui hasil yang ia dapatkan. Selanjutnya, kepercayaan. Wujud penerapannya, wali kelas membentuk perangkat kelas dan memberikan kewenangan kepada perangkat kelas agar dapat mengelola kelas. Selanjutnya, keseimbangan. Wujud penerapannya, pendidik memberikan nilai sesuai dengan yang didapat peserta didik tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Selanjutnya, kejelasan. Penerapannya, pendidik memberikan informasi kepada orang tua peserta didik terkait perkembangan akademik dan karakter peserta didik. Yang terakhir yaitu konsistensi. Penerapannya, pendidik bersikap disiplin dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Oke, demikian penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.